Tell me what you see. It's a freeway. Yeah, I can... Let me know when you've done it, okay? Oke, halo semuanya. Nama gua Zul. Jadi hari ini, di video kali ini, seperti biasa gua akan menceritakan tentang sebuah film yang cukup menegangkan, di mana filmnya bercerita tentang kejadian kasus 911 yang berhasil menyelamatkan seorang perempuan dari seorang pria yang menculiknya untuk diambil kulit kepalanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Nah, jadi ceritanya si Jordan ini tuh bekerja sebagai seorang petugas layanan operator 911, di mana si Jordan ini juga dikenal sebagai seorang yang pintar dan juga selalu fokus dalam melakukan pekerjaannya itu. Tapi pada saat itu tiba-tiba saja ada panggilan darurat masuk dari seorang perempuan yang sedang bersembunyi dari seorang pria yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Nah, ternyata panggilan darurat itu adalah panggilan terakhirnya Jordan. Karena semenjak kejadian itu, Jordan tidak mau lagi bekerja sebagai seorang operator 911. Karena pada hari itu Jordan menyuruh perempuan itu untuk segera bersembunyi di dalam kamarnya dan membuka pintu jendela, agar si penculik mengira bahwa korbannya telah kabur dari sana. Nah, tapi sayangnya, setelah penculik itu akan segera keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba saja panggilan 911 terputus, sehingga Jordan yang sedang panik segera mencoba menghubungi perempuan itu lagi. Tapi karena hal itulah yang membuat si penculik mendengar suara nada dering ponsel dari lantai atas dan kembali lagi untuk menemukan keberadaan calon korbannya. Jordan yang mendengar teriakan dari perempuan itu kemudian mencoba berkata kepada si penculik untuk jangan membunuhnya. Namun sayangnya si penculik mengatakan bahwa dirinya sudah terlanjur membunuh perempuan itu sekaligus menutup panggilan telepon. Nah, kemudian si Jordan ini berkata kepada atasannya bahwa dirinya entah kenapa sedang tidak fokus, sehingga Jordan yang merasa bersalah selalu bermimpi buruk tentang pembunuhan tersebut. Bahkan sekarang keadaan Jordan lebih buruk lagi setelah melihat berita bahwa perempuan sebelumnya itu telah ditemukan dalam keadaan tewas tanpa kulit kepala. Jordan pun yang merasa bersalah kembali kemudian ditenangkan oleh pacarnya yang bernama Paul yang juga merupakan seorang petugas kepolisian. Sehingga 6 bulan kemudian, Jordan sudah bukan lagi seorang operator 911, melainkan dirinya sekarang bekerja sebagai seorang trainer yang mengajar murid-muridnya untuk bisa bekerja sebagai seorang operator 911. Nah, lalu gua akan menceritakan tentang seorang gadis muda yang bernama Casey yang sedang bermain di salah satu mall, di mana di sana temannya itu memutuskan untuk pulang karena ada urusan mendadak. Nah, tapi sayangnya, si temannya itu malah meninggalkan ponselnya di atas meja, sehingga Casey mau tidak mau mencoba mengembalikannya, tapi temannya itu sudah terlanjur pergi dari sana. Nah, tapi di saat Casey sedang ingin berjalan menuju parkiran nih, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang hampir menabrak Casey, yang membuat ponselnya terjatuh. Lalu kemudian si penculik membawa Casey di bagasi mobilnya. Tapi beruntungnya Casey masih membawa ponsel milik temannya itu, sehingga Casey segera mencoba menghubungi 911. Dan yang menerima panggilan tersebut adalah seorang perempuan yang masih baru saja bekerja di sana. Tapi beruntungnya Jordan yang menyadari bahwa situasi sudah di luar kendali, kemudian memberanikan dirinya untuk mengambil alih dan menenangkan Laura sambil menyuruhnya untuk menceritakan tentang kronologi kejadian sesingkat mungkin. Di mana di sana setelah mendengar cerita dari Casey, Jordan kemudian menyuruh Paul untuk mencari mobil yang menculik gadis tersebut. Nah, tapi sayangnya ponsel milik Casey tidak dapat dilacak karena ponselnya itu tidak memiliki GPS, sehingga Jordan pun kemudian menyuruh Casey untuk mencoba melepaskan lampu belakang mobil tersebut. Dan setelah itu Casey harus melambaikan tangannya, sehingga pada saat itu juga ada sebuah panggilan masuk dari seorang perempuan yang melihat ada seseorang yang melambaikan tangannya dari dalam bagasi mobil. Tapi sayangnya si perempuan itu malah melakukan kesalahan karena dirinya entah kenapa malah menyusul mobil pelaku, sehingga membuat pria itu curiga dan pergi melalui jalan yang berbeda yang membuat polisi kembali kehilangan jejaknya.
Nah, di sini tanpa sengaja si Casey ini malah menemukan ada sebuah sekop yang berada di dalam bagasi mobil yang tentu saja membuat dirinya panik karena dirinya merasa bahwa penculik itu akan membunuhnya dan menguburkan jasad Casey ke dalam tanah. Jordan yang mendengar hal itu tentu saja kembali menenangkan Casey bahwa pihak kepolisian akan segera menemukan Casey secepat mungkin, sehingga Jordan pun menyuruh Casey kembali untuk membuat sebuah jejak yang baru agar bisa mempermudah melakukan pencarian, di mana di sana Casey menemukan ada beberapa ember cat yang segera ia tumpahkan melalui lubang lampu belakang. Tapi ketika mobil itu sedang terjebak di lampu merah, sayangnya ada seorang pria yang memberitahu si penculik bahwa ada tumpahan cat yang berada di belakang mobilnya, sehingga si penculik pun tanpa berpikir panjang segera pergi dari sana dan mengancam Casey untuk jangan lagi melakukan hal itu jika ingin nyawanya selamat. Tapi beberapa saat kemudian si pria sebelumnya kembali datang dan bertanya kepada si penculik apakah mobilnya baik-baik saja atau tidak. Merasa bahwa ada yang aneh, pria itu kemudian kembali lagi ke dalam mobilnya, tapi sayangnya si penculik terlebih dahulu membunuh pria itu sebelum dirinya menghubungi 911. Lalu setelah itu si penculik membawa mobil pria yang dibunuhnya sekaligus membawa mayatnya dan menaruhnya di dalam bagasi mobil bareng dengan Casey. Sementara di tempat lain, Paul bersama dengan polisi yang lain akhirnya menemukan mobil milik si penculik. Namun di sana sayangnya Casey sudah tidak ada, sehingga Jordan pun menghubungi Casey kembali dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dan setelah Casey memberitahukan hal tersebut kepada Jordan, si penculik ternyata berhenti di sebuah pom bensin dan melihat berita bahwa ada seorang gadis muda yang hilang diculik di sebuah mall. Hal itu tentu saja membuat si penculik panik, sampai-sampai membuatnya lengah, sehingga Casey mencoba kabur dari kursi belakang. Tapi lagi-lagi si penculik dan pemilik pom bensin tersebut melihat tindakan dari Casey itu, sehingga si penculik pun pada akhirnya mau tidak mau harus segera membakar tubuh pemilik pom bensin di sana. Lalu beberapa saat kemudian, Paul pada akhirnya berhasil mengidentifikasi sidik jari yang berada di mobil pelaku, di mana di sana ternyata si penculik bernama Michael, sehingga dengan cepat Paul bersama dengan anggotanya segera pergi ke rumah keluarga Michael dan meminta keterangan informasi dari istrinya. Nah, lalu si pelaku membawa Casey ke sebuah tempat, di mana pada akhirnya Michael menemukan ponsel milik Casey yang terhubung ke dalam panggilan 911. Yang tentu saja Jordan yang menyadari hal itu segera memberitahunya bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui segala informasi dari Michael dan menyuruhnya untuk membebaskan Casey pada saat itu juga. Tapi sayangnya Michael sama sekali tidak peduli atas hal itu, melainkan dirinya menutup panggilan tersebut sambil berkata sesuatu yang membuat Jordan sadar bahwa Michael adalah orang yang sama yang telah membunuh gadis muda sebelumnya yang telah kita lihat di awal film. Paul pun kemudian bersama dengan anggotanya pada akhirnya mengetahui bahwa Michael mempunyai rumah kedua yang tak jauh dari rumah tempat tinggal istri dan anaknya. Tapi setelah polisi berhasil pergi ke rumah tersebut, sayangnya mereka tidak dapat menemukan siapa-siapa di sana, sehingga pada akhirnya mau tidak mau pihak kepolisian pergi dari rumah itu dan mencoba mencari Casey ke tempat lain. Lalu pada malam harinya Jordan disuruh pulang oleh atasannya, karena memang kasus tersebut sudah bukan lagi urusannya melainkan urusan pihak kepolisian. Nah, tapi karena Jordan merasa bahwa dirinya tidak mau mengulang kesalahan yang sama, kemudian dirinya pergi ke rumah kedua milik Michael secara diam-diam dan menemukan bahwa di rumah tersebut ada sekumpulan foto masa kecil Michael bersama dengan kakak perempuannya yang hidup dengan begitu bahagia, tapi sayangnya beberapa tahun kemudian Michael harus mengalami kesedihan ketika kakaknya meninggal akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jordan pun lalu keluar dari sana karena memang tidak menemukan apa-apa selain foto-foto tersebut. Tapi di saat Jordan sedang berjalan, tanpa sengaja kakinya menginjak ponsel Casey yang sudah rusak. Yang ternyata Jordan pada akhirnya menemukan sebuah pintu ruang bawah tanah di mana di sana Michael telah bersembunyi. Jordan pun kemudian mencoba menghubungi 911. Tapi di sana sayangnya tidak ada sinyal, sehingga Jordan memberanikan diri menelusuri ruangan tersebut dan menemukan banyak sekali rambut perempuan yang telah dibunuh oleh Michael
di mana mayat-mayat korban tersebut diambil kulit kepalanya, karena Michael ini masih tidak terima bahwa kakaknya meninggal akibat penyakit yang membuat rambutnya rontok, sehingga Michael merasa bahwa dengan melakukan tindakan gila itu, membuat dirinya bisa melupakan tentang kematian kakak tercintanya. Lalu setelah itu Michael pun memulai operasi gilanya kepada Casey yang akan segera dibunuh untuk diambil kulit kepalanya. Namun beruntungnya Jordan segera menggagalkan tindakan tersebut dengan memukul kepala Michael dari belakang sampai terjatuh. Dan mereka berdua bisa kabur dari sana secepat mungkin. Tapi sayangnya Michael kembali tersadar dan terjadilah perkelahian kembali di antara mereka bertiga. Yang pada akhirnya mereka berdua berhasil membuat Michael terjatuh dan kembali lagi tidak sadarkan diri. Merasa bahwa keadaannya sudah baik-baik saja, Jordan kemudian mencoba menghubungi 911 kembali. Tapi di sini si Casey melarang Jordan melakukan hal tersebut, dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengikat Michael di ruangan bawah tanah dan meninggalkannya sendirian di sana. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana filmnya menurut kalian? Dan semoga saja dengan alur cerita yang gua buat bisa membuat kalian terhibur. Ya udah, nama gua Zul. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.